Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semuanya di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat JP Channel? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Pada video kali ini di laman kita akan bahas mengenai rahasia yang jarang diketahui ya oleh para dosen ya dan juga para peneliti ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ya ditanyakan oleh redaksi ya atau redaktur dari jurnal internasional yang bereputasi di Scopus, Q1, Q2 ya terutama yang dikelola oleh publisher Emerald. Ini akan memberikan ya panduan lengkap untuk menjawab ada 6 penilaian reviewer ya dengan strategi yang cerdas dan praktis. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sahabat JP Channel yang berkeinginan ya untuk mempublikasikan artikel ya di jurnal internasional bereputasi ya dengan SJR lebih dari 0,1 atau yang kuartil 1 atau kuartil 2 dan bisa menjadi syarat khusus ya dalam pengajuan ke guru besar ya. Ya semoga bisa memberikan manfaat kepada sahabat JP Channel semuanya. Baik sahabat semuanya, kira-kira kalau kita rangkum ya ada 6 pertanyaan krusial yang menentukan nasib naskah kita atau manuskrip kita yang sudah kita submit ke jurnal internasional bereputasi atau Scopus ya. Minimal yang SJR-nya di atas 0,1. Yang pertama pertanyaan seputar originality-nya yaitu kebaruan dan signifikansi temuan. Kemudian yang kedua ya berkaitan dengan relationship to literatur ya, pemahaman literatur bidang riset yang kita buat ya. Kemudian metodologinya ya ketepatan metode dan kerangka teori ya. Dan juga pertanyaan keempat ini nanti seputar result ya, kejelasan hasil dan bagaimana analisis yang dibuat, apakah sudah melalui analisis yang mendalam atau tidak. Dan implikasi ya, dampak untuk riset selanjutnya, dampak pada sisi praktis dan juga dampak untuk sosial atau masyarakat. Dan yang keenam ya pertanyaannya seputar kualitas quality of communication, yaitu kejelasan penyampaian dan keterbacaan. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, itu seputar originality. Maka kita harus menunjukkan kebaruan yang bermakna ya dari artikel yang kita hasilkan. Di pertanyaan reviewernya adalah apakah paper ya atau artikel itu mengandung informasi yang baru dan signifikan yang memadai ya untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Apakah mengandung unsur kebaruan, mengandung unsur informasi yang baru ya, yang baru dan juga sekaligus signifikan ya untuk dipublikasikan ya pada jurnal tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan reviewer ini, maka di dalam artikel kita itu harus bisa menyatakan secara jelas dan spesifik apa riset gap ya di paragraf pembuka ya, di paragraf pendahuluan, di introduction itu harus kita jelaskan ya riset gap-nya apa. Ya, kesenjangan penelitiannya apa. Maka untuk menggunakan atau menjelaskan adanya kebaruan dari penelitian kita bisa menggunakan frase seperti misalnya studi ini pertama kali ya, karena studi-studi sebelumnya belum pernah ya menguji pengaruh variabel X terhadap Y ya, maka artikel kita ya menjelaskan bahwa studi ini adalah pertama kali, atau menggunakan bahasa yang lain misalnya berbeda dari penelitian sebelumnya,
maka studi saat ini apa gitu ya, itu dijelaskan menggunakan frase demikian. Kemudian juga perlu kita cantumkan ya secara eksplisit ya di bagian introduction dan juga di conclusion ya mengenai novelty statementnya, di pernyataan kebaruannya ya, kita perlu jelaskan ini ada unsur kebaruan ya, penelitian kita menawarkan kebaruannya misalnya dari sisi model yang kita kembangkan, belum ada model yang lain yang ada sebelumnya ya, dari riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya belum ada. Atau misalnya kita bisa menambahkan adanya pada ya sampel penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya yang lebih luas atau memperluas dari sampel yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya pada satu negara, kita sekarang pada satu kawasan ya. Dan bandingkan yang keempat, bandingkan temuan kita dengan studi terkini untuk menunjukkan kontribusi uniknya apa. Ini juga sekaligus menjawab novelty-nya apa, kebaruannya apa. Di kontribusi unik dari penelitian kita yang belum ada ya pada studi-studi sebelumnya, itu perlu kita tunjukkan ya perbandingan antara temuan kita ya dengan studi-studi yang sebelumnya. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua, relationship to literature ya. Jadi kuasai landscape riset Anda. Di pertanyaan reviewer atau pertanyaan editor adalah apakah paper menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap literatur relevan dan mengutip sumber-sumber yang tepat. Apakah ada karya penting yang diabaikan? Nah, ini biasanya kalau dalam submit atau dan juga proses publikasi di jurnal-jurnal yang dikelola oleh publisher Emerald ya, itu biasanya pertanyaannya ya kalau seputar literatur itu adalah apakah ada karya penting yang diabaikan ya, apakah kajian teorinya sudah memadai ya terhadap literatur yang relevan ya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan reviewer tersebut, maka solusi cerdasnya adalah kita ya cari artikel-artikel dari jurnal ya Scopus kuartil 1 atau kuartil 2 terkini ya, kita cari yang 5 tahun terakhir, kita cari yang 5 tahun terakhir yang relate atau yang relevan dengan topik yang kita bahas. Jadi setidaknya minimal 40% ya sampai dengan 60% dari total referensi. Jadi kalau kita total referensinya adalah 50 ya, maka kira-kira separuh dari 50 tersebut ya, kalau kita misalnya menggunakan persentase 50%, jadi kira-kira ada 25 ya sitasi dari jurnal Q1, Q2 yang terkini. Terlebih akan menjadi pertimbangan yang kuat ya dari publishernya ya untuk mempublikasikan artikel kita atau untuk menerima artikel kita, accepted artikel kita apabila kita juga mensitasi dari jurnal yang sama dengan jurnal yang kita tuju untuk publikasi. Kemudian dalam rangka untuk mapping literatur ya, kita buat ya systematic literature review. Ya, ini sesuatu yang kita biasa lakukan ya, kita menyusun ya sebuah literatur review yang sistematis ya, sehingga nanti dari mapping artikel tersebut ya penelitian kita ya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan unsur kebaruannya itu bisa kita pahami dari adanya literatur review. Kemudian juga kita identifikasi dan citasi trending topics ya di bidang kita ya. Kita apa kira-kira topik terkini ya, update yang sedang trending sekarang, itu akan lebih bagus ya, dan akan menjadi satu temuan yang akan memberikan dampak yang lebih nyata ya, dampak yang lebih bermanfaat ya, yang lebih banyak kepada para praktisi atau masyarakat ya, dampak sosial atau dampak praktisnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang penting ya di dalam
relationship to literature ini adalah hindari self citation yang berlebihan. Kita mensitasi artikel kita sendiri. Jadi kalau total ya daftar pustaka kita adalah 50 ya, jadi maksimal ya 10%. Ya, maksimal 10% lah, misalkan 10% dari 50. Jadi kira-kira 5 artikel yang berasal dari kita itu yang maksimal kita kita kutip ya. Jadi kita hindari yang berlebihan, yang terlalu banyak dari artikel yang kita tulis. Kemudian gunakan reference manager untuk memastikan konsistensi format citasi. Biasanya kita bisa menggunakan Mendeley ya, atau reference manager yang lain ya, sebagai tool kita, sebagai alat kita untuk ya memastikan ya konsistensi dari format citasi. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah yang berkaitan dengan metodologinya ya, pondasi kokoh untuk argumen kita. Maka pertanyaan reviewernya adalah apakah argumen paper dibangun di atas teori, konsep atau ide yang tepat? Apakah riset dirancang dengan baik dan metode yang digunakan sesuai? Jadi sebetulnya sahabat CP Channel ini adalah juga terkait dengan landasan teori juga ya. Apakah argumen paper itu sudah dibangun di atas teori, konsep atau ide yang tepat? Nah, baru kemudian pertanyaan lanjutannya adalah berkaitan dengan metodenya sudah sesuai atau belum, rancangan risetnya sudah tepat atau belum. Di solusi cerdasnya kalau dari pertanyaan tadi, maka artikel kita ya seharusnya ya artikel kita mampu untuk menjelaskan framework teoritis yang melandasi penelitian kita secara detail. Apa grand teorinya, teori dasarnya apa. Jadi teori dasarnya itu ya kemudian menjadi dasar dalam hypothesis development, pengembangan hipotesis ya. Kemudian setelah itu kita bisa ya baru merancang metode yang tepat ya. Apabila memang perlu ya, kalau riset kita ingin memperluas atau ada unsur kebaruannya, kita bisa menggunakan mixed method ya. Jadi metode campuran secara kuantitatif dan juga secara kualitatif jika memungkinkan ya, untuk memperkuat ya validitas dari hasil temuan kita. Tapi jika kita tidak menggunakan mixed method juga tidak masalah. Yang penting ya metode itu ya kita rancang dengan baik ya, dan analisis datanya juga sesuai. Dan yang ketiga adalah sertakan diagram metodologi untuk memperjelas alur riset. Ya kalau perlu kita jelaskan ya kaitannya sama bisa hubungan ya antar variabel atau diagram metodologi yang mulai ya hipotesis kemudian analisis sampai menghasilkan kesimpulan. Kemudian diskusikan limitasi yang ada. Ya kita bisa menjelaskan ya kekurangan-kekurangan dari metode yang ada ya, kemudian bagaimana kita mengatasinya. Nah, itu bisa kita jelaskan di sini. Kemudian juga pastikan sampel size-nya memadai ya dengan justifikasi statistical power analysis ya, dengan analisis kekuatan secara statistik ya, kita jelaskan ya bahwa sampel size yang kita jadikan sebagai ya sampel penelitian ukurannya itu memadai. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan riset ya, presentasi data yang meyakinkan. Ya, pertanyaan reviewernya adalah apakah hasil itu disajikan dengan jelas ya, kemudian dianalisis dengan tepat ya. Selanjutnya juga apakah kesimpulan itu mengikat elemen-elemen paper secara memadai, atau apakah kesimpulan itu sudah meliputi ya elemen-elemen paper secara memadai. Maka solusi cerdasnya adalah gunakan visualisasi yang berkualitas tinggi. Kalau kita menggunakan tabel, kita menggunakan grafik, maka resolusi bisa minimalnya misalnya 300 dpi ya, untuk memudahkan interpretasi data. Dan juga analisis secara mendalam ya, lakukan uji statistik yang sesuai
Yang pertama ujinya harus sesuai ya, parametrik atau non parametrik, dan kita laporkan effect size-nya ya, kita laporkan confidence interval dan juga sekaligus p-value-nya secara lengkap untuk menunjukkan mana variabel yang berkontribusi secara signifikan ya dan berpengaruh terhadap variabel dependen yang kita teliti. Dan kita lakukan setelah itu analisis secara mendalam ya, karena data itu ya perlu dilakukan analisis secara mendalam ya, apa makna dari angka-angka yang ada di dalam data penelitian tersebut, apa makna dari grafik yang kita sudah tampilkan secara jelas tadi. Maka tips pentingnya adalah pastikan ya setiap tabel dan gambar itu memiliki caption yang informatif dan bisa dipahami tanpa membaca teks utama ya. Hindari redundancy antara tabel dan grafik. Jadi salah satu saja. Kalau sudah ada tabelnya ya pilih tabel, ya tidak perlu dua-duanya. Kalau itu misalnya memang memberikan atau menyediakan informasi yang sama, maka pilih format yang paling efektif untuk menyampaikan pesan ya. Dan antara informasi data di dalam tabel atau grafik ya yang kita pilih salah satu tadi, dan dengan narasi penjelasannya itu mestinya tidak hanya mengutip saja, tapi apa maknanya dari angka-angka yang kita tulis di dalam tabel tadi atau dalam grafik tersebut. Itu pertanyaan keempat. Yang pertanyaan kelima adalah berkaitan dengan implication. Implikasi itu artinya dari temuan riset kita, apa dampak nyatanya kontribusi artikel tersebut kepada praktisi, kepada dampak terhadap sosial ya, atau kepada riset ya. Apakah paper mengidentifikasi implikasi untuk riset, implikasi praktis, dan juga implikasi sosial atau masyarakat dengan jelas? Apakah paper itu menjembatani kesenjangan ya antara teori dan praktek? Jadi yang pertama implikasi praktis, ya jelaskan bagaimana temuan kita ya, bagaimana hasil studi kita itu bisa ya diterapkan dalam industri, bisa diterapkan atau bisa dirancang menjadi suatu kebijakan, atau bisa dipraktekkan ya dengan contoh konkretnya. Itu jelaskan, itu implikasi praktis. Dan selain implikasi praktis, hasil temuan kita itu juga memberikan kontribusi teoritis, artinya diskusikan bagaimana riset kita itu mengisi gap riset atau gap pengetahuan dan membuka arah penelitian masa depan. Jadi kita ketika yang sebelumnya ya ada gap riset yang sudah kita tulis di dalam bab introduction ya, pendahuluan, kemudian kita dengan hasil temuan tersebut kita mampu untuk mengisi gap riset tersebut, kita tuliskan, tetapi masih membuka peluang untuk adanya potensi pengembangan riset di masa depan. Nah, itulah kontribusi teoritis, berbeda dengan kontribusi praktis. Dan dampak sosial juga uraikan pengaruh terhadap kualitas hidup kita, misalnya pengaruh terhadap kebijakan publik atau pengaruh terhadap kesadaran masyarakat dengan data pendukung. Kita jelaskan apa dampak sosialnya kepada masyarakat hasil temuan kita kaitkan dengan dampak sosial. Itu yang ke-5. Kemudian pertanyaan ke-6 adalah berkaitan dengan quality of communication ya, tulis untuk dipahami. Maka pertanyaan reviewer atau dari publishernya adalah apakah paper menyampaikan argumennya dengan jelas, apakah perhatian diberikan pada kejelasan ekspresi dan keterbacaan. Nah, maka solusi cerdasnya adalah gunakan atau batasi penggunaan active voice. Jadi kalimat-kalimat aktif dan juga kalimat langsung mestinya kita batasi ya, tidak banyak ya, tapi kita gunakan kalimat pasif dan juga kalimat tidak langsung.
berarti perlu kita parafrase ya sesuai dengan sesuai dengan pemahaman kita ya, sesuai dengan alur ya, alur dari kalimat yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian definisikan semua akronim ya saat pertama kali muncul. Ketika ada singkatan yang pertama, maka kita jelaskan apa itu maknanya akronim tersebut ya. Kemudian hindari jargon yang berlebihan. Jelaskan istilah teknis untuk, kalau ini misalnya pembaca interdisipliner ya, interdisipliner, maka kita perlu jelaskan kalau ada istilah teknis yang mungkin masih membingungkan bagi pembaca yang interdisipliner. Kemudian gunakan transition words. Jadi untuk meningkatkan flow antar paragraf. Jadi agar tersambung ya paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Ya, kita buat ya kalimat transisinya, kalimat kata penghubungnya. Dan proofreading profesional oleh native English speaker atau layanan editing akademis. Silakan kita bisa menggunakan jasa proofreading ya untuk meningkatkan ya kualitas komunikasi dari artikel yang kita buat. Jadi strategi agar kita bisa mempublikasikan artikel kita ya, maka checklistnya kita buat checklist sebelum submit. Jadi originality checknya ya, apakah novelty statementnya sudah jelas ya, riset gapnya sudah kita tulis secara eksplisit, dan kontribusi uniknya juga sudah kita identifikasi. Yang pertama. Kemudian literatur reviewnya ya, kita harus cek apakah 60% atau tadi 40-60% citasinya sudah dari artikel yang publish di Q1, Q2 yang update ya selama 5 tahun terakhir, dan hindari ya self citation ya yang lebih dari 15%, jadi kita batasi ya 10-15% ya. Kemudian method validation ya, secara validasi metodenya. Jadi kita checklist ya, framework teoritisnya ya kuat, kemudian metodenya sesuai atau tidak, dan limitasi dari diskusi kita, dari diskusi artikel tersebut. Dan riset quality-nya ya, visualisasi dari tampilan ya, tampilan tabel, tampilan grafiknya ya sudah bagus ya. Kemudian hasil statistiknya juga lengkap ya, dan yang penting interpretasi dilakukan secara mendalam. Dan yang kelima adalah impact statementnya, implikasi praktisnya ada, implikasi teoritisnya ada, implikasi sosial atau masyarakatnya sudah dijelaskan dengan contoh yang konkret, itu akan lebih bagus. Kemudian yang keenam, checklistnya untuk writing polish-nya ya, quality of communication-nya, grammar-nya sempurna, kita perlu cek lagi ya, ada tata bahasanya, kita cek semuanya ya, flow lancar antar paragraf tersambung dengan baik ya, technical language-nya tepat, proofreading profesional. Saya rasa itu ya. Dan yang terakhir ya, persiapan matang itu akan menghasilkan peluang acceptance yang lebih tinggi. Dengan memahami dan menjawab 6 pertanyaan krusial ini secara strategis, maka kita meningkatkan peluang ya publikasi di jurnal Scopus Q1 atau Q2 ya. Ingat, reviewer menilai bukan hanya apa yang kita teliti, tapi bagaimana kita menyajikan ya hasil temuan kita secara mendalam ya, dengan menggunakan kalimat atau penyajian yang bisa dipahami oleh pembaca. Kunci suksesnya adalah mulai persiapan dari fase desain riset ya, bukan saat menulis, tapi ketika fase desain riset sudah mulai kita persiapkan antisipasi pertanyaan reviewer sejak awal ya, untuk menghasilkan paper yang berkualitas tinggi, yang siap untuk berkompetisi atau siap untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Saya rasa itu sahabat JP Channel. Semoga video kita ini bermanfaat untuk sahabat JP Channel semuanya ya. Semoga juga sahabat JP Channel yang akan mengajukan ke lektor kepala, juga akan mengajukan ke guru besar ya, diberikan kemudahan, dan juga para
dosen yang lain yang juga mengajukan ke pengangkatan pertama ke AA atau pengangkatan pertama ke lektor, juga untuk mengajukan dari AA ke lektor, semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam proses pengajuan jabatan fungsional akademiknya. Terus ikuti channel Jejak Profesor yang bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.